之盼，天阳三绝，再让彩儿陷入痛苦。浩辰， Halo guys, balik lagi bersama Abang Frank. Gimana kabar kalian? Semoga dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Seperti biasa di hari Kamis yang penuh bahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita kisah perjalanan Putra Cahaya alias Long Hao Chen. Dimana lagi kalau bukan di series Donghua Throne of Steel episode 131 ya guys ya. Tapi sebelum itu, Mimin rekap santuy dulu episode sebelumnya. Meski Seng Sai'er sempat berada di ambang kematian, namun untungnya saja, Hao Chen tiba di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Bahkan dengan kombinasi serangan kedua sejoli tersebut, mereka berhasil mengusir mundur pasukan klan iblis dari benteng perbatasan kuil assassin. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan di pembahasan hari ini? Jadi, kuilah cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat beberapa pasukan menyambut kemenangan mereka, serta membicarakan tentang kesatria suci alias Long Hao Chen, sosok kupu-kupu berwarna merah tiba-tiba saja muncul di area ini. Bahkan tanpa sepengetahuan pasukan lain, sang kupu-kupu malam dengan cepat menyerang satu persatu pasukan pertahanan. Melihat kejadian barusan, seorang prajurit lantas melaporkan hal ini kepada Seng Yu. Meski sempat terkejut mendapatkan laporan tersebut, kakek Sai'er lantas mencoba untuk memeriksa penyakit yang dialami anggotanya di area tim pengobatan. Dikarenakan simbol ini sangatlah misterius dan merupakan teknik terlarang salah satu dewa iblis, Seng Linsin bertujuan keluar wilayah gerbang perbatasan demi menemukan cara mengatasi teknik terlarang tersebut. Sebelum benar-benar meninggalkan benteng perbatasan, menyadari aksi yang dilakukan Seng Linsin bersama Sai'er sangatlah jauh dari jangkauan teleportasi tim penyihir, kakek Yu lantas memberikan token darurat untuk mereka, di mana token ini bisa digunakan saat berada dalam situasi terdesak. Setelah mengerti dengan perkataan tersebut, Seng Linsin segera memimpin beberapa komandan elit menuju lokasi inti sarang klan iblis. Pasca kepergian Seng Linsin, walaupun emaknya Sai'er meminta sang kakek agar tidak mencemaskan putranya dan beranggapan jika mereka pastilah bisa menyelesaikan misi ini, tapi menurut analisa kakek Yu, dia merasa kejanggalan terhadap serangan ini, di mana ras iblis memiliki rencana yang cukup matang, sehingga alasan inilah yang membuat Seng Yu begitu khawatir dengan kelompok putranya. Sementara itu, demi menghindari hal yang tidak diinginkan, Seng Linsin terlihat menempatkan beberapa segel formasi sebagai petunjuk, sehingga bisa mereka gunakan untuk berteleportasi kembali ke markas. Terlebih lagi, mengetahui wilayah ini sangat luas, Bapak Sai'er lantas membagi 4 tim. Long Hao Chen bersama Sai'er ditugaskan menelusuri camp barat, sedangkan sisanya bergerak ke arah lain. Baru saja tiba di markas pasukan iblis, menyaksikan kedua bawahan ini membawa mayat anggota klan iblis, sontak saja menimbulkan kecurigaan di benak pikiran Hao Chen, sehingga dia meminta Sai'er mengikuti dua bawahan tersebut memasuki tempat rahasia. Setelah melakukan penelusuran serta menemukan titik pengorbanan darah, Sai'er pada awalnya menyarankan Hao Chen melaporkan kejadian ini kepada Seng Linsin. Namun belum sempat meninggalkan goa terlarang, tanpa terduga sosok pemimpin iblis kelelawar tingkat 8 mengetahui keberadaan mereka, sehingga membuat kondisi seketika memburuk. Walaupun sempat berada di tengah-tengah kepungan pasukan kelelawar, serta disibukkan dengan berbagai serangan dari segala arah, akan tetapi berkat teknik gabungan sepasang sejoli ini, mereka berhasil menaklukkan iblis tingkat kroco. Melihat kematian anggotanya, sang pemimpin kelelawar tanpa pikir panjang melepaskan gelombang ledakan sonik untuk membatasi pergerakan dua bucin. Sedangkan Hao Chen dengan cepat mengaktifkan perisai matahari dan bulan untuk memblokir serangan tersebut. Dan ternyata...
Meski dua sejoli kita berhasil mengalahkan pemimpin kelelawar, namun siapa sangka kejadian barusan langsung dimanfaatkan oleh Dewa Iblis Cinta pilar ke-12 bernama Sitri dan membawa Hao Chen bersama Sayer memasuki teknik ilusi yang sudah dia persiapkan sebelumnya. 我的小宝， Menyadari sosok Dewa Iblis di hadapannya sangatlah kuat, bahkan seorang kesatria tingkat 9 sekalipun tidaklah mungkin bisa menandinginya, Hao Chen bertujuan untuk mengaktifkan token darurat mengirim sinyal bantuan. Namun sayangnya, karena teknik ilusi dibatasi oleh kemampuan apapun, aksi yang dilakukan Hao Chen tidaklah membuahkan hasil, bahkan membuatnya dalam posisi tertekan. Di waktu yang sama, setelah mendengarkan perkataan Sitri, jika dia telah menantikan kedatangan mereka berdua, sontak saja mengingatkan Hao Chen dengan setiap ucapan yang pernah dikeluarkan oleh Dewa Orion. Pasalnya dari rencana tersebut, mereka telah mengorbankan nyawa demi menangkap wanita suci alias Seng Sayer. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Dewa Iblis Cinta pilar ke-12 merupakan sebuah jebakan untuk Hao Chen bersama Sayer. Dan ketika jagoan kita baru saja menyadari fakta tersebut, Sitri tanpa basa-basi langsung mengusir Hao Chen dari tempat ini. 离开我的世界！浩辰，滚！碍眼的家伙！浩辰， Melihat wanita di hadapannya memiliki wajah cantik aduhai kayak mantan Mimin, Sitri beranggapan Sayer memanglah pantas menjadi penerus klannya. Namun Sayer menolak perkataan barusan, serta meminta Sitri agar tidak menyentuh dirinya. Tidak sampai di sini, meskipun Seng Sayer telah melepaskan berbagai macam teknik andalan untuk melumpuhkan Sitri, sayangnya hal tersebut percuma saja, di mana dengan adanya kesenjangan level di antara mereka, Sitri dengan mudah membaca setiap pergerakan Sayer. Bahkan di momen ini, Sitri ternyata mengetahui tentang ingatan Sayer, mulai dari wanita suci reinkarnasi kuil assassin, teknik berkah dewa kematian, dan putri kebanggaan umat manusia tetapi ditindas oleh klannya sendiri, sehingga alasan tersebutlah yang membuat hidup Sayer menderita sampai detik ini. Merasa muak dengerin ocehan Sitri yang gak ada habisnya, Sayer lantas mengerahkan teknik 7 kemutlakan dewa kematian. Tapi 继承人吧，来。 Melihat Sayer tidak bisa melakukan pergerakan sedikit pun, Dewa Sitri lantas mengatakan, selain dia mengagumi bakat wanita suci reinkarnasi, dia juga ternyata memiliki tujuan untuk menjadikan Seng Sayer sebagai pewaris dewa pilar iblis cinta. Pasalnya dengan adanya kekuatan Sayer saat ini, dia pastilah bisa menjadi sosok kuat dalam sejarah klan iblis, bahkan mengguncang 3 pilar pertama yang belum pernah tergoyahkan sampai detik ini. Dan jika hal itu benar-benar terjadi, kemungkinan Sayer bisa membalaskan dendam masa lalunya terhadap manusia yang pernah menyakiti dirinya. Bukannya menuruti permintaan barusan, Sayer justru menolaknya dengan alasan kalau dia lupa ingatan. Melihat dan mendengar perkataan ini memanglah sebuah fakta, serta dia juga tidaklah ingin kerja kerasnya sia-sia. Sitri tanpa terduga menggunakan teknik kekacauan kupu-kupu untuk memaksa kembali ingatan Seng Sayer. 浮现在你眼前。 Sementara itu, dihadapkan dengan teknik ilusi ingatan, serta melihat Sayer terus mencoba untuk melarikan diri meninggalkan ruangan, jelas saja menimbulkan pertanyaan besar bagi Sitri. Pasalnya jika hanya ilusi, kenapa dia tidak berani menghadapinya secara langsung? Sehingga Dewa Sitri beranggapan, semua penderitaan yang dialami Sayer bukanlah karena hilang ingatan, melainkan sebuah pengorbanan. Oleh sebab itu, Sitri bertujuan untuk membantu Sayer kembali mengingat setiap penderitaan masa lalunya ketika melakukan ritual gadis reinkarnasi, dan menegaskan jika dia tidaklah mungkin bisa keluar dari teknik jiwa tersebut. 拥抱痛苦的过去，帮你彻底揭开这道伤，马上就是我的了。玩得开心，你就好好享受这段旅程。你可是没法。 Tepat di momen genting, ketika Sitri memiliki keyakinan penuh bahwa Sayer akan menjadi penerusnya, Long Hao Chen datang di waktu yang tepat dan langsung melepaskan serangan tepat ke arahnya. Walaupun kemunculan Hao Chen sempat mengejutkan Sitri, namun mengingat sebagian kekuatannya telah digunakan untuk mempertaruhkan ilusi ingatan,
si Tri memutuskan untuk menghindari pertarungan tersebut. Di waktu yang sama, ngelihat si Tri masih bersikeras menjaga Sei'er, Hao Chen lantas menanyakan apa yang ingin dia lakukan. Si Tri beralasan jika cuman pengen membantu kekasihnya mengembalikan setiap memori ingatan sebelumnya. Merasa perkataan barusan terlalu berlebihan, Long Hao Chen menyarankan si Tri untuk menghentikan tindakan tersebut. Bukannya menerima saran ini, si Tri jelas menolaknya dengan alasan tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu tahap kesempurnaan jiwa. Si Tri lantas menjelaskan, kemampuan ini bukan hanya mengembalikan ingatan Sei'er, melainkan dia juga akan mendapatkan kehidupan baru. Sambil mengenang beberapa memori sebelumnya, serta menyadari hal tersebut akan menyakiti sang pujaan hati, dan kemungkinan membuat Sei'er merasakan penderitaan, Long Hao Chen tanpa belas kasih langsung mengombinasikan teknik matahari membakar langit dan teknik penghakiman keagungan matahari. Melihat Hao Chen menghampiri Sei'er, serta menggunakan energi spiritual memulihkan kondisinya, si Tri jelas tidak akan tinggal diam. Bahkan dia melakukan segala cara untuk menghentikan aksi Hao Chen. Dengan alasan hal tersebut bisa saja menghancurkan ingatan Sei'er menjadi penerus Dewa Pilar Iblis Cinta nantinya. Dan tiba-tiba... Seng Sei'er menegaskan, semua ingatan ini tidaklah bisa menyakiti dirinya lagi. Pasalnya di akhir ingatan tersebut, ada sosok kembaran Mimin alias Hao Chen yang selalu menunggunya di sana. Sehingga alasan inilah yang membuat Sei'er kembali mengingat kejadian masa kecil saat pertama kali Hao Chen menyelamatkan hidupnya. Dan tanpa memikirkan konsekuensi yang dia terima nantinya. Setelah berhasil membawa Seng Sei'er keluar dari teknik ilusi ingatan Dewa si Tri, Sei'er lantas mengatakan, walaupun ingatannya belum pulih sepenuhnya, tetapi dia telah menemukan kenangan pertamanya bersama Long Hao Chen, di mana ternyata mereka berdua sudah berteman cukup lama. Oleh sebab itu, demi mengalahkan pilar Dewa Iblis ke-12, Seng Sei'er lantas meminta Hao Chen untuk bertarung seperti masa-masa kecil pada waktu itu. Nah, seperti itulah alur cerita kisah perjalanan Kesatria Tampan episode 131-nya. Bagaimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Kira-kira apakah Seng Sei'er bersama Long Hao Chen mampu mengatasi Dewa Pilar Iblis Cinta ke-12? Sepertinya tidak ya guys ya. Soalnya menurut preview episode kemarin, setelah Sei'er menolak tawaran menjadi penerus Pilar Iblis, mengakibatkan benteng Assassin mendapatkan serangan kejutan. Pasti bakalan epic parah ya kan? Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and bye. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I
won't stop till I wear the crown.